pagi semuanya. Pagi. Oke. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 3. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Singgi, selaku dosen pengampu materi pemahaman karakter peserta didik, kemudian kepada teman-teman yang telah memberikan perhatian kepada kami di kelompok ini. Untuk sebelum masuk ke materi presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok 3 ya. Mulai yang pertama ada Mas Zaki, kemudian ada Mbak Dela, kemudian ada Mbak Melita, kemudian ada Mbak Septiani, dan yang terakhir ada Mbak Anggur. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk teori konstruktivisme ini. Dimulai dari pengertian teori konstruktivisme. Monggo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori konstruktivisme menurut John Peage. Menurut beliau menyatakan bahwa manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Maksud dari Peage ini bahwa setiap orang itu memiliki pengetahuan yang nantinya dijadikan sebagai rujukan dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian dari Vygotsky menyatakan bahwa belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologis sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan dan budaya. Jadi menurut Vygotsky ini bahwa belajar itu berasal dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme adalah bahwa belajar berasal dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dilakukan oleh individu. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk tujuan dari konstruktivisme ini, menurut Top Brownie tahun 2015, itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Jadi kayak kita mengembangkan kemampuan dari siswa itu sendiri. Kemudian membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Kemudian yang poin ketiga itu mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Jadi intinya dari tujuan konstruktivisme ini memunculkan potensi dari siswa itu. Jadi kita berpusat pada peserta didik. Lanjut pada tahapan teori konstruktif. Selanjutnya tahapan teori konstruktif yang pertama ada pendahuluan, yakni tahap persiapan bagaimana guru menyiapkan materi, kemudian guru menyampaikan konsep yang akan dibahas pada pertemuan yang disajikan oleh peserta. Kemudian yang kedua ada eksplorasi. Di sini tahapnya mengidentifikasi dan menyelidiki konsep yang sudah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Kemudian yang ketiga yakni restrukturisasi. Pada tahapan ini yakni tahapan pengetahuan awal agar terbentuk konsep yang diharapkan. Kemudian tahapan keempat yaitu aplikasi, yakni tahapan penerapan konsep yang telah dibangun pada konteks yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu review dan evaluasi. Jadi pada tahap ini tahap peninjauan kembali apa yang telah terjadi pada diri berkaitan dengan suatu konsep pembelajaran. Yang selanjutnya, yang selanjutnya itu mohon maaf ya, ini taktik yaitu perspektif dari konstruktivisme, bukan behaviorism ya. Jadi ada 3 perspektif dalam teori ini, yaitu yang pertama itu ada exogenous, kemudian yang kedua itu ada endogenous, dan yang ketiga itu ada dialektika. Nah, endogenous itu apa? Yang pertama itu exogenous. Nah, ini dia berpandangan bahwasannya
pengetahuan itu dipengaruhi kuat dari dunia luar, seperti halnya terkait pengalaman, pengajaran dan juga pengamatan dari model-model yang dia lihat. Kemudian terkait endogenous, perspektif ini atau pandangan ini menyatakan bahwasanya pengetahuan itu ya dari ini kognitif dan juga abstraksi yang sudah dia miliki dari awal. Kemudian terkait perspektif yang dialektikal, dia berpandangan bahwasanya pengetahuan itu terbangun dari diskusi ataupun dialek yang dilakukan seseorang, bahkan mungkin dari kayak sesuatu yang bertentangan terhadap pengetahuan dia itu, kemudian itu malah membentuk pengetahuan baru terhadap dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dari teori konstruktivisme. Yang pertama adalah mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis berstrategi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pembelajaran konstruktivisme itu biasanya menggunakan problem based learning. Di situ kita guru bisa mengembangkan fleksibilitas dan keterampilan berpikir berstrategi dan penalaran karena berstrategi membandingkan dan membedakan berbagai kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah mampu mengembangkan komunikasi dan keterampilan pedagogi. Di sini pada pembelajaran konstruktivisme, pedagogi harus belajar bagaimana mengartikulasikan dengan jelas ide-ide mereka, serta berkolaborasi dalam tugas secara efektif dengan berbagai beban proyek kelompok. Yang ketiga, mendorong metode penilaian alternatif. Di sini penilaian dalam pembelajaran konstruktivisme melibatkan inisiatif peserta didik dan investasi dari pribadi peserta didik, misalnya jurnal ataupun laporan penelitian, model fisik dan representasi akustik. Kemudian yang ketiga, mampu mendorong yang keempat, mampu membantu peserta didik untuk mentransfer keterampilan ke dalam dunia nyata. Di sini pembelajaran konstruktivisme atau teori konstruktivisme didik memperoleh keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan untuk melakukan analisis kritis. Keterampilan ini memungkinkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia nyata yang terus berubah. Yang kelima, ada kelebihan untuk meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik. Dalam teori konstruktivisme mengakui dan memvalidasi sudut pandang peserta didik, bukan hanya sekedar salah atau benar. Jadi penekanan seperti itu dapat meningkatkan motivasi percaya diri peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya saya menyampaikan kekurangan teori konstruktivisme. Ini berkaitan dengan peserta didik. Dalam teori konstruktivisme, peserta didik itu berperan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Sedangkan karakteristik peserta didik antara yang satu dengan yang lain itu belum tentu sama. Hal ini sehingga memerlukan waktu yang lama dan penanganannya pun juga berbeda-beda. Ini yang kedua juga berkaitan dengan peserta didik. Dalam teori konstruktivisme, peserta didik itu dituntut untuk memiliki rasa percaya diri dan berani untuk mengembangkan ide yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan peran guru, yaitu adalah membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh peserta didik itu berjalan dengan lancar, sehingga guru tidak menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir berkaitan dengan sarana prasarana. Di sini sarana prasarana itu tidak semuanya sama, sehingga dapat menciptakan situasi dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk penerapan teori konstruktivisme, utamanya kita di kelas ya. Itu yang pertama adalah mendorong kemandirian dan inisiatif dari peserta didik. Jadi, misalkan pendidik mengapresiasi setiap gagasan atau ide yang disampaikan peserta didik. Contohnya penerapan lain ialah pendidik meminta peserta didik untuk membuat sebuah pertanyaan yang sekaligus menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Kemudian adalah mengajukan pertanyaan terbuka dan peserta didik merespon. Pendidik mengajukan pertanyaan dasar baik non kognitif, misalkan
kayak perasaan dari peserta didik hari ini tuh seperti apa? Karena kan kita tahu dalam kelas itu kan dari berbagai peserta didik itu kan macam-macam karakter. Nah, kita diminta untuk memberikan pertanyaan non kognitif. Jadi suasana hati mereka itu gimana? Karena suasana hati juga mempengaruhi dari tingkat pemahaman peserta didik nanti ke materi yang akan dibahas tersebut. Kemudian pendidik juga dapat mengajukan tes yang kognitifnya. Nah, itu kita mengetahui seberapa jauh pengetahuan dari peserta didik itu mengenai materi yang akan diajarkan atau yang akan didiskusikan. Nah, kemudian dari respon peserta didik itu pertanyaan tersebut dapat dikembangkan. Oke, yang selanjutnya yaitu membiasakan peserta didik untuk berpikir tinggi, berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini pendidik itu bisa meminta peserta didik untuk menghubungkan materi-materi yang telah diajarkan. Misalkan sudah materi satu bab atau satu tema itu selesai tentang poros maritim dan persebaran sumber daya alam. Kan pertama ada materi letak posisi Indonesia, terus kemudian pengaruh letak tersebut sampai kemudian ada materi persebaran sumber daya alam. Nah, di akhir itu pendidik itu bisa menanyakan dari keseluruhan materi itu apa yang bisa kalian simpulkan, apa yang kaitan hubungan materi satu dengan materi yang lain itu apa. Nah, di situ pendidik menanyakan hal tersebut dan meminta untuk peserta didik itu memberikan respon seperti itu. Nah, dengan dialog tadi. Nah, kemudian next dalam membangun ini menggunakan teori konstruktivisme ini pendidik bisa sering menggunakan metode diskusi dalam pengajarannya. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran berupa diskusi itu membahas topik berupa permasalahan yang mengacu pada materi, namun yang erat juga kaitannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, misalkan ada materi tadi yang sama tentang lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup yang dibawa oleh pendidik itu juga lingkungan hidup yang mungkin dekat-dekat dulu dengan lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal dari peserta didik tersebut. Kemudian juga kemudian bisa ditanyakan juga ada permasalahan apa, dan peserta didik juga diminta untuk mengemukakan responnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut itu juga ditanyakan, sehingga yaitu di pertanyaan yang diajukan tuh kayak bertingkat seperti itu. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran dalam prinsip konstruktivisme. Di sini itu ada dua, problem based learning atau PBL dan juga project based learning atau PJBL. Di sini itu sebagai pengantar disampaikan pengertian, fokus pembelajaran dan proses pelaksanaannya. Yang pertama adalah pengertian. Kalau PBL itu metode pembelajaran dengan ciri utama adanya permasalahan nyata sebagai konteks bagi peserta didik belajar kritis, memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Kemudian kalau PJBL itu adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan itu sebagai media. Lanjut, yang kedua adalah fokus pembelajarannya. Kalau PBL itu memperoleh pengetahuan baru dengan hasil pembelajarannya itu berupa tulisan atau presentasi. Kalau PJBL itu adalah produk akhirnya itu sebagai solusi dari masalah tersebut. Kemudian berkaitan dengan proses pelaksanaannya, kalau PBL itu yang pertama, siswa itu disajikan oleh masalah atau pertanyaan terbuka dan nyata. Kemudian menganalisa pernyataan dan membuat hipotesis yang menjelaskan peristiwa tersebut. Kemudian siswa mengidentifikasi pertanyaan lebih lanjut dan mendetail. Dan yang terakhir adalah mencari data tambahan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya untuk PJBL, yang pertama, siswa itu mengerjakan tugas yang umumnya terdiri dari satu masalah. Kemudian menganalisa masalah dan menghasilkan solusi berupa produk. Kemudian siswa merancang dan mengembangkan konsep solusi hingga menjadi sebuah produk. Dan yang terakhir adalah memperbaiki solusi berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana meningkatkan motivasi peserta didik sesuai dengan teori konstruktivisme. Yang pertama ada kondisi peserta didik tania umur 7 tahun yaitu SD, memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Rencana pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme yang pertama kami
berdasarkan menentukan bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan oleh Tania berdasarkan kebutuhan hierarki Maslow. Di sini kami menentukan bahwasanya Tania berada pada tahap kebutuhan dasar, yaitu fisiologis dan rasa aman. Kemudian mengidentifikasi gaya belajar Tania termasuk dalam visual, audio ataupun kinestetik. Kemudian keterampilan yang perlu ditingkatkan apa. Selanjutnya proses pembelajaran bisa menggunakan materi kontekstual yang dianalogikan dengan lingkungan sekitar sesuai dengan anak umur 7 tahun. Misalnya pada materi pembelajaran ini contohnya umum seperti satuan ukur. Guru mengawali pembelajaran tidak menggunakan kalimat teknis, melainkan menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu memberikan pertanyaan seperti berapa tinggi badan saya. Kemudian secara otomatis biasanya peserta didik akan mencari metode dengan sendirinya untuk menentukan berapa tinggi mereka, seperti menggunakan pensil atau buku atau lego, sumpit, telapak tangan, tali atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian hasilnya melalui kegiatan belajar aktif tersebut, peserta didik Tania terutama akan menyadari bahwa apa itu satuan pengukuran, kemudian menuntut peserta didik tersebut untuk mengkonstruksi makna baru melalui diskusi dan refleksi partisipasi aktif. Kemudian sebagai guru kita memberikan apresiasi, reward berupa hadiah, makanan atau barang atau kalimat pujian penguatan seperti sehingga peserta didik dapat termotivasi belajarnya. Kemudian melakukan evaluasi hasil belajar dan berkomunikasi dengan orang tua atau wali tentang waktu belajar Tania. Selanjutnya yang kedua ada Samuel, umur 7 tahun, yaitu SD kelas 3, bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal dan kebutuhan rasa aman. Pada proses pembelajaran bisa menggunakan pendekatan konstruktivisme, guru menggunakan model PBL atau PBL atau JBL, di mana prosesnya mendorong adanya pola pikir berkembang, growth mindset pada peserta didik, seperti mengerjakan fokus pada kemajuan dan proses bukan hasil. Kemudian guru memberikan apresiasi respon positif kepada semua peserta didik terhadap jawaban, pendapat, dan keinginannya. Kemudian memuji perilaku peserta didik bukan hanya karakter yang dimiliki, misalnya bagus sekali nak, atau pilihan yang sangat bijak dan semacamnya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap pencapaian peserta didik dengan memberikan penguatan agar peserta didik lebih percaya diri dan termotivasi. Kemudian selanjutnya mengakui tantangan dan selalu mengingatkan kepada peserta didik bahwa kesuksesan tidak instan, serta kegagalan selalu membayangi, jadi harus selalu bangkit, belajar dan kembali. Kemudian kritik dan saran yang membangun untuk menghargai peserta didik. Saya lanjutkan ya. Untuk rencana meningkatkan motivasi peserta didik untuk kasus yang ketiga itu ada Sandra, umur 13 tahun. Itu kasusnya adalah dia itu orangnya tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, untuk rencana pembelajarannya itu dikarenakan Sandra ini menganggap dirinya itu mempunyai kemampuan lebih daripada teman-temannya, maka guru bisa menjadikan Sandra sebagai center kelas. Jadi kita dapat menerapkan pembelajaran diskusi atau dialog dengan memanfaatkan kemampuan Sandra sebagai moderator yang memimpin di kelasnya. Kemudian pendidik menyisipkan nilai profil Pancasila tentang kebinekaan, gotong royong dalam materi yang diajarkan. Kemudian memberi pemahaman kepada Sandra bahwa keunggulan kemampuan itu tidak bisa seragam dan pentingnya toleransi. Untuk kasus yang terakhir itu ada Robert ya, umur 16 tahun, itu menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya. Untuk rencana pembelajarannya itu menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang nyaman agar bisa menjadi guru yang menampung cerita dan membantu masalah peserta didik. Kemudian memastikan hubungan Robert dan bibinya itu melakukan pendekatan sosial kepada peserta didik. Kemudian melakukan metode belajar yang asik dengan mengedepankan kearifan siswa. Nah, dari kasus Robert ini dia perlu motivasi yang lebih. Tentu untuk sikap seperti ini biasanya kita bisa menanyakan kepada orang tuanya.
untuk mencari solusi yang terbaik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Demikian dari presentasi kami ya. Silakan Mbak. Oke, saya mau bertanya tadi di teori konstruktivisme itu ada menurut tokoh Vygotsky kalau nggak salah ya. Nah itu tadi ada tokoh Vygotsky yang akan diurusan berapa itu. Di situ teori yang menurut Vygotsky ini ada kaitannya juga dengan rencana meningkatkan motivasi belajar. Nah, dalam rencana meningkatkan motivasi belajar itu tadi ada yang disampaikan oleh kalian tadi, di mana memberikan reward, ataupun hadiah. Nah, memberikan reward atau hadiah itu ada bagi ini, di mana di situ harusnya ada dipaparkan dengan scaffolding. Mungkin tadi belum dipaparkan juga ya scaffoldingnya ya. Nah, coba kaitkan antara scaffolding ini dengan Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Yang mau jawab? Jadi ini pertanyaannya tentang apakah ada batasan mengenai reward atau kayak apresiasi kepada peserta didik? ya dari teori Vygotsky ini yang belum dipaparkan tentang scaffoldingnya ya. Scaffolding juga untuk rencana motivasi ya tadi ya. Rencana yang terakhir. Oke. Kalau dikaitkan teori sama realitanya, dan bagaimana menurut kelompok kalian? Jadi untuk yang namanya reward atau apresiasi itu kita memberikan itu dalam rangka untuk memberikan semangat ya. Misalkan ya tidak serta-merta dengan dia benar untuk menjawab pertanyaan itu terus menjadi alasan dia untuk supaya dapat hadiah dan seterusnya, itu tidak benar. Jadi dia itu supaya ada motivasi semangat yang tinggi untuk belajar. Dengan adanya reward itu tujuannya agar mereka itu bisa lebih semangat dalam belajarnya. Nah untuk batasannya itu tentu ada batasannya, itu tidak setiap jawaban benar langsung dikasih apresiasi, itu tidak, itu ada batasannya dan diberi pengertian bahwa belajar itu tidak merugikan dan sangat penting untuk diri dari peserta didik itu. Jadi memberi pemahaman bahwa belajar itu tidak serta-merta karena imbalan. Ini ada tambahan. Izin menambahkan juga. Oke, jadi terkait scaffolding ya. Misalkan kami contohkan di kasusnya si Tania. Jadi kan studi kasus ini tuh kami ambil dari LMS. Ya. Jadi dari LMS itu dia menyediakan studi kasus untuk kita selesaikan menggunakan teori belajar yang kita gunakan seperti ini, gitu. Nah, si Tania ini tadi kan dia punya permasalahan terkait kemampuan yang rendah dan motivasi atau keinginan untuk sukses itu rendah. Jadi di sini kami kemarin ketika diskusi itu menangkap ada dua permasalahan yang dialami Tania. Yang pertama terkait kognitifnya karena dia punya kemampuan yang rendah, yang kedua terkait motivasinya karena keinginan untuk suksesnya itu rendah. Nah terkait tadi batasan si pendidik itu memberikan dukungan kepada si Tania itu sampai apa? Nah dalam konteks ini kami beranggapan bahwa cukup sampai ketika dia itu sudah punya motivasi keinginan yang sukses tadi muncul, ya gitu. Karena kami beranggapan ketika dia sudah mempunyai motivasi untuk sukses tadi, untuk ibaratnya kayak mengejar ketertinggalan kemampuan yang ada tadi itu sudah mulai bisa untuk dijalankan. Ya, jadi tergantung konteks ini ya, permasalahan yang dialami peserta didiknya. Kami contohkan saat tadi, misalkan dia punya masalah motivasi dan juga kognitifnya, kita selesaikan di motivasinya. Karena setelah kami menganggap ketika motivasinya sudah muncul, maka mindsetnya sudah terbuka, sehingga untuk ketika mengurangi dukungan tadi ya, bukan dihilangkan dukungan tapi dikurangi, dukungannya dikurangi ketika sudah dia mau menyelesaikan masalah kognitifnya atau kemampuan yang benar tadi, kayak gitu Pak. Bisa dijawab?
berarti itu masih kontinu ya, berkelanjutan sampai dia selesai sekolah. Kan setiap kondisi, misalnya itu tadi Tania ya, kemampuannya rendah, keinginannya rendah. Nah, kan harus ada batasan, misalnya paling kalau menurut saya sih ya, mungkin harusnya ada per semesternya ataupun hadiah per nanti kenaikan kelas. Nah, kalau terus kontinu berarti selama dia sekolah itu harus ada dukungan terus kan, berarti pengurangannya belum bisa dipastikan kan? Bukan gitu Mbak, jadi bukan patokannya itu bukan 1 semester, bukan satu ketika dia selesai di jenjang SD gitu, tapi pendidikan pasti memantau secara kontinu ketika memang tadi motivasinya sudah selesai dan kognitifnya itu juga dipantau. Jadi apa? Jadi hasil belajarnya, ketika memang hasil belajarnya sudah bisa dianggap lepas, ya udah dilepas, nggak harus sampai kelas 1 selesai baru dilepas, kelas 2 selesai baru dilepas. Jadi ya kita kan sebagai guru kan punya ya kayak catatan misalkan hasil proses belajar dia entah dari ulangan harian, entah itu dari tugas-tugas yang kita berikan ya. Dari situ kan ada track recordnya. Nah sehingga ketika memang tadi sudah selesai ya sudah dukungan tadi bisa dilepas, tidak harus berpatokan pada harus didukung 1 semester, harus didukung kelas 1 sampai selesai, kelas 2 sampai selesai, nggak harus seperti itu. Berarti harus ada kerjasama dengan guru mata lain kan untuk materi ini di geografi seperti ini, di matematika seperti ini, harus ada kerjasama kan? Ya itu berarti juga menjadi tanggung jawab pendidik mapel tersebut. Iya, ini per pendidik, bukan kita menyelesaikan keseluruhan seluruh mapel dia. Jadi kan semua pendidik punya tanggung jawab tersebut. Kan mungkin Tania nggak semuanya nggak bisa gitu. Maksudnya mungkin ada salah satu materi mata pelajaran yang dia suka, ya dia nggak ada masalah. Kemungkinan kalau ini kan nangkepnya kita asumsikan Tania itu nggak bisa satu mata pelajaran. Nah di situ kita sebagai guru ya berusaha meningkatkan motivasi belajar dan keterampilannya Tania. Mungkin kalau dikaitkan sama scaffolding itu kan scaffolding itu ada 2 ya modelnya ya, metodenya scaffolding up dan scaffolding down. Kalau menurut saya kasusnya Tania ini karena dia ini belum menguasai materi, kemampuannya masih kurang dan malas maksudnya ada kurang keinginan belajar. Jadi menurut saya ini termasuk scaffolding down, di mana guru memberikan arahan baik secara visual maupun oral pada Tania yang mengalami kesulitan dalam sebuah pembelajaran sehingga bersangkutan dapat menemukan jawaban dan solusinya. Kemudian nanti kalau misalnya hasil dari evaluasinya itu ternyata Tania bisa, gurunya bisa berubah metodenya jadi scaffolding up. Dan kalau dilihat dari kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka itu kan tidak ada batasan di mana kita harus menyelesaikan temanya ya, setahu saya itu. Jadi harus ada kerjasama dengan guru lain satu sama lain untuk menyelesaikan suatu tema. Nah, itu apakah ini juga ada apa ya, mesti bisa jadi solusi untuk menyelesaikan masalah Tania? Jadi arah kurikulum merdeka yang saya tangkap ini, satu tema itu nggak ada patokannya kamu harus selesai ini. Jadi harus kerjasama dengan guru lainnya. Misalnya di tema penginderaan jauh nanti ada materi lain dari guru yang akan mengkaitkan itu juga, tetapi dengan mata pelajaran dia gitu. Bisa nggak kira-kira kurikulum merdeka? Bisa sih. Iya. Sebelum melanjutkan diskusi, saya cuma ingin mengingatkan kalau namanya itu masih kelas 7 sekolah SD tahun sekolah SD. Jadi mungkin pembahasannya biar nggak terlalu tegang aja sih sebenarnya teman-teman. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Habibah tadi, bahwa meskipun tadi dari kelompok konstruktivisme itu menyampaikan tetap ada pengurangan secara bertahap untuk scaffoldingnya, tapi kemungkinan memerlukan yang namanya indikator yang jelas. Apakah per periode atau apa, ya bukan per semester atau apa sih yang indikatornya seperti apa? Kalau tadi Mas bilang kita bisa lepaskan gitu. Terus nah sampai catatannya itu harusnya tuh ada gambaran jelas itu antara kan dia masih kelas 7 masih 7 tahun tuh, masih SD.
kelas 1 itu. Kelas 1 ya Pak ya. Jadi kalau mau dituntut untuk sedemikian rupa itu kan kayaknya terlalu memberatkan. Nah, bagaimana sih bisa mencapai meningkatkan kemampuannya yang rendah, keinginannya yang rendah tanpa dengan memberikan scaffolding itu tadi seperti itu. Itu juga patokannya bukan per ini ya, bukan kalau ya, bukan per semester. Jadi patokannya bukan waktu, tapi karena kemampuan dia yang rendah tadi. Ya kalau memang kemampuannya kemudian dari track dari hasil penilaian pendidik itu sudah selesai, ya sudah selesai. Dan pendidik pun juga ya sebenarnya patokan semester juga dipakai, karena kan nggak mungkin misalkan nih ya udah ngikut aja sampai dia selesainya kapan, kan nggak mungkin. Jadi untuk tadi ya metode yang digunakan pun ya harapannya patokan paling akhir itu misalkan 1 semester, karena kan dia apa ya, dalam 1 semester kan ada tujuan pembelajaran yang harus dia capai. Nah kayak gitu. Nah patokan akhirnya itu ya di situ. Tapi ketika tapi pendidik itu kan juga punya tadi strategi bagaimana supaya kemampuan yang rendah tadi itu selesai sebelum 1 semester, dan dengan apa tolak ukurnya dengan hasil belajar dia selama jadi tes asesmen yang kita berikan, entah itu ketika penugasan ataupun dari ulangan harian yang kita berikan. Jadi patokan untuk semester ini juga dipakai, cuma apa ya, bukan kayak kalau kita tuh ya biasanya pokoknya kalau nggak sampai 1 semester udah selesai ya setiap kita lepas, tapi 1 semester ini jadi patokan ya, pokoknya sebelum itu harus sudah goals kita menyelesaikan ya dia tergantung tanya juga nggak bisa mau menanggapi ya, menurut saya karena mungkin ya Tania karena masih mau juga ya. Mungkin kalau menggunakan teori secara teori konstruktivisme kadang kemampuan anak itu berbeda-beda. Mungkin kalau menggunakan teori konstruktivisme tidak bisa, mungkin bisa menggunakan teori-teori yang lain, misalkan menggunakan teori behavioristik tadi, kemudian menggunakan teori apa kognitif tadi. Karena saya juga pernah mengajar itu kelas 2 SD ya. Itu ada anak itu ini mengajarnya ngaji. Jadi anak itu ada yang kelas 2 SD itu sudah bisa disuruh ngaji langsung bisa ngaji. Dia itu langsung suruh hafalan langsung bisa. Misalkan suruh nambah 1 ayat suruh hafalan itu dia langsung bisa. Tapi ada juga yang harus dituntun, misalkan seperti menggunakan teori behavioristik tadi. Jadi satu anak tadi kalau mau membaca harus dituntun dengan langsung gurunya seperti itu. Jadi tidak hanya berpatokan pada satu teori itu saja. Menurut saya seperti itu. Yang menambahkan yang saya sepakat dari Mas Maruf ya. Jadi intinya tiap teori itu kan ada keterkaitan ya, dari teori konstruktivisme ini dari kita belajar dari kasus Tania yang 7 tahun ini kan kenapa kok ini keinginannya rendah untuk sukses, itu tentu kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa dari sisi non kognitifnya. Nah biasanya untuk menunjuk supaya dia itu semangat belajar itu kita harus tahu dulu non kognitifnya itu kenapa, suasana hatinya dia itu kenapa. Dari sisi psikologisnya mungkin kita bisa mengetahui seluk beluk Tania ini, mulai dari beberapa tes untuk mengetahui treatment yang bisa dilakukan untuk menangani kasus si Tania. Jadi lagi Saya kira cukup. Nanti saya tambah. Bagus. Menarik. Nanti saya ikut libur juga. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Demikian presentasi dari kami teori konstruktivisme. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Taufiq Hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.